Penggunaan rupiah sebagai mata uang yang kita gunakan sehari-hari tidak lagi hanya sebatas sebagai alat pembayaran biasa atau konvensional. Perkembangan digitalisasi telah merubah cara manusia dalam menggunakan mata uang. Sekarang kita dapat bertransaksi bahkan tanpa menggunakan uang fisik. Mata uang telah menjadi bagian dari peradaban manusia dalam perekonomian dunia. Namun di balik itu semua, tahukah kamu seperti apa dahulu manusia melakukan jual beli? Seperti apa bentuk mata uang pada tiap zamannya? Di video kali ini kami akan menjelaskan sejarah mata uang di Indonesia, jauh sebelum kita mengenal yang namanya rupiah. Sebelum kerajaan Hindu-Buddha, perdagangan di Nusantara mengharuskan penggunaan alat pembayaran yang diterima secara umum sebagai alternatif sistem barter. Awalnya, alat pembayaran yang digunakan sangat sederhana. Di wilayah Irian misalnya, menggunakan jenis kerang tertentu. Kemudian di wilayah Bengkulu dan Pekalongan yang menggunakan manik-manik. Dan di wilayah Bekasi menggunakan batu belincung sebagai metode pembayaran. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, alat pembayaran ini mengalami kemajuan, terutama dari segi bahan dan desain. Di Jawa misalnya, alat pembayaran sudah terbuat dari logam. Mata uang tertua berasal dari kerajaan Jenggala pada awal abad ke-12, yaitu Krisnara yang terbuat dari emas dan perak, atau disebut juga uang ema. Di sisi lainnya di luar Jawa, kerajaan Buton memperkenalkan mata uang Kampua pada abad ke-9. Saat itu, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit memiliki mata uang sendiri. Sayangnya tidak ada peninggalan dari kerajaan Sriwijaya yang ditemukan. Saat ini diperkirakan bahwa Majapahit meninggalkan koin gobok tembaga yang beredar antara abad ke-14 dan ke-16. Uang ini biasa digunakan sebagai benda keramat sekaligus alat pembayaran. Masa kejayaan kerajaan Islam. Berbagai mata uang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam seiring berkembangnya Islam di Nusantara pada abad ke-15. Seperti mata uang dari Samudra Pasai Aceh, Jambi, Palembang, Banten dan Sumeneb. Mata uang yang dikeluarkan umumnya ditulis dalam bahasa Arab. Misalnya, mata uang kerajaan Jambi memiliki sanad 1256 dalam bahasa Arab di bagian belakang dan Kholafat al-Mukmin di bagian depan. Uniknya adalah uang Sumeneb, yang berasal dari uang asing dan dicap dengan tulisan Arab, Sumeneb. Hal ini menjadi bukti peran aktif kerajaan-kerajaan Islam dalam kegiatan perdagangan Nusantara pada saat itu. Bahkan dapat ditukarkan dengan mata uang asing, misalnya 1 riel Spanyol setara dengan 16 Aceh Mas dirham dan 4 shilling Inggris setara dengan 5 Aceh Mas dirham. Uang pada masa kolonial. Kemitraan dagang Belanda VOC menguasai perdagangan Nusantara dan berusaha mengganti semua mata uang asing yang beredar di Nusantara. Riel Belanda dicetak sebagai pengganti riel Spanyol yang populer. Selain itu, koin perak Belanda, Rijksdaalder, digunakan sebagai mata uang standar Nusantara. Pada tahun 1727, VOC mengedarkan duit atau uang logam tembaga, menggantikan kasi Cina. Jadi istilah duit yang biasa kita pakai sehari-hari merupakan uang tembaga recehan yang dahulu pernah diedarkan oleh VOC. Pada tahun 1748, VOC memperkenalkan uang kertas dalam bentuk surat berharga atau sertifikat. Respon positif dari masyarakat mendorong VOC untuk meningkatkan jumlah sertifikat yang dijual dalam berbagai denominasi dari 1 hingga 1000 Rijksdaalder. Sejak tahun 1783, VOC telah menerbitkan uang kertas yang dijamin 100% perak. Hindia Timur saat di bawah kekuasaan Inggris. Ketika Hindia Timur jatuh ke tangan Inggris dari tahun 1808 hingga 1815, Thomas Stamford Raffles berusaha memperbaiki situasi keuangan kawasan itu dengan mempensiunkan sekitar 8,5 juta Rijksdaalders dan menghidupkan kembali riel Spanyol sebagai standar untuk koin perak. Pada tahun 1813, riel Spanyol digantikan oleh ropi Jawa yang terbuat dari emas, perak dan tembaga, dan dicetak di Surabaya.
Penerbitan mata uang gulden Hindia Belanda. Pada tahun 1817, Komisaris Jenderal Elout, Buyscke dan Van der Capellen, yang memerintah Hindia Belanda dari tahun 1815 hingga 1819 atas nama Raja Belanda, menerbitkan gulden Hindia Belanda untuk menggantikan Ropit Jawa. Pada tahun 1825, Raja Willem I mengusulkan untuk mendirikan bank di Jawa. Usulan ini diikuti dengan lahirnya The Java Bank pada tahun 1828 di bawah kekuasaan khusus Raja Belanda yang bernama Octroy. Di bawah Octroy, The Java Bank diberi wewenang untuk menerbitkan dan mengedarkan uang kertas 5 gulden ke atas. Karena keterbatasan pencetakan, beberapa uang yang beredar di Hindia Belanda adalah uang logam duit, yaitu uang logam tembaga yang sebelumnya dikeluarkan oleh VOC pada tahun 1727 dan diperkenalkan kembali oleh Van den Bosch. Masa The Java Bankwet. Pada tahun 1892, The Java Bankwet menggantikan Octroy. The Java Bank terus menerbitkan dan mendistribusikan uang kertas 5 gulden ke atas. Seri J.P. Kuhn, seri Bingkai, dan seri Merkurius adalah seri uang kertas yang pernah dicetak oleh The Java Bank. Seri Wayang merupakan uang kertas terakhir yang dikeluarkan oleh The Java Bank sebelum pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Zaman penjajahan Jepang. Selama pendudukan Jepang, semua kebijakan moneter ditetapkan oleh pemerintah pusat militer melalui Departemen Administrasi Militer atau yang disebut Gunseikanbu. Gunseikanbu berusaha untuk mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda, termasuk melarang penggunaan mata uang lain. Pemerintah pendudukan Jepang juga mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas yang dikenal sebagai uang invasi. Emisi pertama diterbitkan pada tahun 1942 yang berbahasa Belanda. Emisi kedua adalah bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tetapi tidak diedarkan. Pada tahun 1943, emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu diterbitkan. Setelah pasukan sekutu mendarat di Tanjung Priok tepatnya pada tanggal 29 September 1945, para komandan militer melarang penggunaan uang Jepang dan mengizinkan peredaran uang Nica atau Netherlands in the Civil Administration. Uang pertama setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, situasi keuangan negara sangat buruk. Diperkirakan sekitar 4 miliar rupiah Jepang yang beredar. 40% diantaranya beredar di Jawa. Situasi mata uang semakin memburuk saat Nica dan sekutu merebut kota-kota besar di Indonesia, menguasai bank-bank Jepang, dan mengedarkan rupiah Jepang dari bank-bank tersebut. Nica menggunakan rupiah Jepang untuk mendanai operasi militer, membayar gaji pekerja pribumi, dan mendistribusikan uang ke seluruh Indonesia untuk mendapatkan simpati publik. Nica juga mengedarkan uang Hindia Belanda baru yang dikenal dengan uang Nica. Semua ini telah memperburuk situasi keuangan Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri tidak dapat langsung mencetak mata uang sendiri dalam waktu dekat karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Mengatasi permasalahan tersebut, di bawah maklumat pada tanggal 3 Oktober 1945, mata uang yang beredar sampai pendudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa mata uang Nica tidak berlaku lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata uang ori sebagai senjata perang. Dorongan untuk mencetak uang sendiri mulai tumbuh. Pemerintah mengeluarkan uang Republik Indonesia, atau disingkat ORI, dan diedarkan pada Oktober 1946. ORI terus menyebar secara gerilya, membuktikan kemampuannya dalam membangkitkan solidaritas dan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Namun karena situasi keamanan yang tidak stabil, distribusi ORI menjadi tersendat. Untuk mengatasi permasalahan tersendatnya penyebaran ORI, yang disebabkan oleh terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah setelah invasi militer Belanda, pemerintah pusat mengeluarkan mata uang lokal yaitu uang Republik Indonesia Daerah, atau disingkat ORIDA kepada para pemimpin daerah.
Izin untuk mengeluarkan bersifat sementara dan berlaku untuk setiap wilayah. Sejak tahun 1947, Orida telah diterbitkan di provinsi-provinsi seperti Sumatera, Banten, Tapanuli dan Banda Aceh. Uang Republik Indonesia Serikat dan Gunting Syafruddin. Pada konferensi meja bundar Desember 1949, disepakati untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tanggal 1 Mei 1950, pemerintah RIS menghapus ORI dan ORIDA dan menggantinya dengan mata uang RIS yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 1950. Pada bulan Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan perintah restrukturisasi keuangan yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin, dengan menggunting uang kertas The Java Bank dan Hindia Belanda pecahan 2,5 gulden ke atas. Sisi kiri uang tersebut berlaku sebagai uang dengan nilai setengahnya. Sementara di sisi kanan, dapat diganti dengan obligasi RI 1950. Pada bulan Agustus 1950, bentuk negara Indonesia dikembalikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan uang RIS tidak berlaku lagi.